Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Abu Taqwa astagfirullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat As-Saffat. Kita sudah sampaikan kemarin bagaimana salah satu nabi yang diutus yaitu ada Nuh, ya. Nabi Nuh, ya. Yang berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doanya, yang diselamatkan oleh Allah, dan kaumnya yang mengingkarinya, yang mengingkari dakwah kepada Allah ini ditenggelamkan, dimusnahkan, dan anak cucu keturunannya menjadi pelanjut, ya. Kemudian Nabi Nuh juga mendapatkan kesejahteraan, ya, di dunia, ya, dan disebut-sebut, ya, menjadi satu perjalanan kisah manusia yang diabadikan, ya, di banyak tempat, bahkan Al-Quran mengabadikan bagi orang-orang yang hidup setelah Nabi Nuh. Mari kita lanjutkan ke ayat yang ke-83 surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat ke-83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya Ibrahim mengikutinya. Maksudnya mengikuti Nuh, ya. Nah, ini beberapa pendapat mengatakan bahwa yang disebut mengikutinya atau bagian darinya, ya, ada ulama yang mengatakan itu adalah sama dari sisi tauhid, ya, menyembah Allah. Walaupun perbedaan jarak dan waktu yang begitu lama, ya, antara Nuh dengan Ibrahim, ya. Mungkin sekian ratus tahun, ya. Tetapi nabi-nabi ini adalah nabi yang diutus oleh Allah, dan semua punya garis atau benang merah yang sama, yaitu tauhid. Ya, ulama mengatakan Nabi Nuh ini Nabi Ibrahim ini mengikuti Nuh dari sisi syariat, dari sisi la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Ya. Walaupun perbedaannya jauh. Ya. Jadi kalau namanya tauhid, ya, tidak menyekutukan Allah itu, ya, itu akidah yang terus menerus panjang zaman sejak Adam. Ya, kemarin saya ingatkan bahwa Nabi Muhammad, Islam bukan dibawa Nabi Muhammad sejak Adam. Nabi Muhammad meneruskan, ya, menjadi khataman Nabi. Karena yang disembah Adam itu Allah, gitu. Yang disembah Nuh juga Allah, gitu. Yang disembah Ibrahim juga Allah. Ditambah ke bawah-bawahnya itu Allah, gitu. Jadi
Jadi walaupun berbeda jarak termasuk waktu yang begitu lama, ini sama gitu ya. Makanya di sini disebutkan ya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Lalu ada orang yang mengikuti Nabi Nuh, yaitu Ibrahim. Nah, ini harus kita ingat bahwa ketika kita memeluk Islam, ketika kita menyatakan bahwa tiada ilah selain Allah, ya, kita tidak melakukan kemusyrikan, itu berarti kita tersambung dengan nabi-nabi, ya, tersambung dengan nabi-nabi, bahkan jauh lebih kuat dari hubungan darah. Ya. Hubungan akidah itu nomor satu, ya. Hubungan keyakinan kepada Allah itu nomor satu. Makanya dalam Islam ketika orang keluar dari Islam itu udah tidak diakui ada pewarisan harta, nggak ada. Ya. Bahkan masalah pernikahan sekalipun ya, disebutkan itu mukmin walaupun dia budak itu jauh lebih baik, ya, dibanding orang merdeka yang ingkar, yang kafir untuk kamu nikahi. Jadi kalau bahasa kita mukmin tapi dia golongan sangat rendah gitu ya, disebut sangat rendah itu bagi sebagian manusia ya, karena manusia semuanya sama di mata Allah. Tapi dia beriman itu lebih baik daripada yang ingkar walaupun dia golongan tinggi atau kedudukannya tinggi di masyarakat. Ya. Jadi nggak ada ya. Bahkan ada perkawinan beda agama. Gimana mungkin itu bisa terjadi? Karena tidak dianggap ibadah. Susah gimana ngomongnya itu? Kalau perkawinan beda agama itu ibadahnya ibadah kemana itu? Ya naudzubillah. Makanya benar tuh undang-undang di Indonesia tidak mengakui itu perkawinan beda agama. Ya. Cuma kalau sekarang ada Pak, malah salah satu yang dekat dengan penguasa itu urusan mereka. Ya. Mudah-mudahan tidak ditiru. Kalaupun ada yang meniru, ya ikutlah ininya itu, ikut golongan mereka. Gitu. Kembali lagi, ayat selanjutnya, ayat ke-84 surat As-Saffat. Silakan nih teman-teman yang sedang megang Android atau megang handphone ada Qurannya ataupun ada mushafnya langsung dibuka aja biar kita sama-sama lah. Ayat ke-84 surat As-Saffat. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ketika dia mendatangi Tuhannya dengan hati yang suci, qalbin salim. Nah, hati yang suci ini seperti apa? Nabi Ibrahim mendatangi Tuhannya dengan hati yang suci. Ya, ada makna-maknanya lah. Di antaranya makna sederhana. Suci itu berarti bersih. Ya, ikut dengan fitrah manusia gitu. Bahwa manusia itu ya nggak bisa menyembah sesuatu yang lebih rendah dari dia. Itu normal, logika normal. Ya, manusia menyembah binatang. Binatang aja bisa dia makan. Manusia menyembah patung aja dia bisa buat. Lebih rendah kan? Jadi ada yang mengatakan qalbin salim itu ya, dia tahu fitrahnya sebagai manusia. Sederhana saja. Ya. Kemudian hati yang selamat, hati yang suci ini menunjukkan bahwa hati ini terhubung dengan Allah, dengan penguasa alam itu. Ya. Baru dia bisa tunduk. Baru hatinya bisa ikut gitu. Dengan penguasa alam, seluruh alam ini. Ya.
Ibrahim datang dengan fitrah yang bersih, fitrah yang lurus. Ayat selanjutnya, ayat ke-75. Ya. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun, ketika dia berkata kepada bapaknya dan masyarakatnya, kaumnya, apa yang kamu sembah tuh? Apa? Coba kamu cek yang kamu sembah itu apa coba? Ya, ini sebenarnya dialog dari Ibrahim kepada kaumnya, termasuk kepada bapaknya. Ya. Coba lihat apa yang kamu sembah, ya. Disenggol, ditunjuk, karena disenggol sedikit jatuh, pecah berkeping-keping berhala. Ya. Apa namanya? Ini kan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Betapa rendah Tuhan itu ya kalau dipersepsikan atau digambarkan sebagai berhala yang harus dia sembah. Karena betapa lemah. Ya. Dibuat lagi sama manusia itu, kan gak masuk akal ya. Makanya Nabi Ibrahim itu mengatakan, wa qaumihi madza ta'budun, apa yang kamu sembah itu apa? Coba cek gitu, coba lihat. Ya, Ibrahim mengatakan dengan fitrahnya yang bersih, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu lihat tuh apa yang kamu sembah. Ya, lihat sifat-sifatnya, gitulah kira-kira ini ya. Lihat bahannya dari apa, sifat-sifatnya gimana. Dia berdaya atau berkuasa, begitu. Dia berkuasa enggak tuh? Ini mah nggak bisa memudorotkan kita, nggak bisa memberi manfaat pada kita. Kenapa kita sembah gitu? Ya. Itu ya, ini ya pikiran manusia tertutup ya kayak begitu ya. Itu mah ditendang anak kecil itu jatuh, kira-kira begitu. Ya. Makanya di ayat lain tuh disebutkan itu ya. Tolonglah Tuhan-Tuhanmu, Tuhan ditolong gitu ya. Artinya betapa lemah Quran itu. Beda dengan kata-kata intan surullah yansurkum, jika engkau menolong agama Allah maksudnya, engkau akan ditolong oleh Allah. Bukan berarti Allah nggak bisa. Ya. Kan ada ayat yang mengatakan kalau saja Allah kehendaki semua orang beriman, ya, semua orang datang ke mushola, datang ke masjid ibadahnya. Tapi jangan lupa di sini adalah bala, di sini adalah ujian. Makanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, manusia itu diberi ujian sehingga diketahui mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang terbaik amalan. Kalau Allah mau semuanya beriman, ya, semuanya melakukan ketaatan. Kalau Allah mau, ya. Tapi ada hikmah. Salah satunya adalah hikmah berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Sehingga kita beda tingkatannya juga seperti di dunia lah, di akhirat juga beda tingkatan nanti. Ada level, artinya ada level apa? Tingkatan amal. Ya. Coba lihat kalau di haji itu ya, salah satu risalah Ibrahim kan haji ya, sampai sekarang berarti 2000-an tahun. Kita sama Nabi Isa aja 2000 lebih, 2020-an ya. Belum ke Musa, ribuan tahun lah sampai ke Ibrahim. Masih ada sampai sekarang tuh haji ya. Dan di haji itu syariatnya tidak ada perbedaan, semuanya sama. Pakai pakaiannya putih gitu ya. Enggak mentang-mentang itu saya kan memimpin negara besar ya. Puluhan juta, ratusan juta rakyat saya. Kalau saya ke haji saya pakai ini dong, pakai apa? Pakai mahkota, kemudian pakai baju kebesaran, nggak bisa.
Sampai sono mah tetap aja sama. Di mata Allah semua sama. Jadi kembali lagi ya, risalah Nuh diteruskan oleh Ibrahim. Sama tuh. Jadi ketika kita memeluk Islam, kita tersambung tuh, connected ke Muhammad SAW, sebelumnya ke Isa alaihissalam, terus ke Yahya, terus sampai ke Sulaiman, Daud, Musa, terus ya Ishak, Yakub, terus Ismail, Ibrahim, terus sampai Nuh, sampai Adam. Baru tuh klik connect, ya, terkoneksi kita dengan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia beriman. Ya, syaratnya beriman adalah beramal, amalnya sesuai dengan perintah gitu. Nah, ya, jadi itu pertanyaan dari siapa? Dari Ibrahim kepada bapaknya, termasuk kepada masyarakatnya, kaumnya, tetangganya. Di situ juga disebutkan li abihi wa qaumihi, diawali dengan bapaknya dan ada waqaf di situ ya, dan kaumnya. Berarti keluarga juga harus didakwai. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, orang pertama yang memeluk Islam adalah istrinya Khadijah. Ya. Kemudian ada golongan anak-anak, ada Ali bin Abi Thalib, ponakannya. Ya. Jadi betul dakwah kepada Allah itu mulai dari yang kecil. Kalau kata Agim, saya masih ingat. Kalau untuk kebaikan itu ada 3. Gimana? Mulai dari yang kecil. Mulailah sekarang. Mulailah dari diri sendiri, ibda binafsik. Ya. Itu kata Agim. Ya. Jadi mulai dari yang kecil, apa nih kira-kira nih? Ya. Saya mau belajar sedekah, Pak. Ya udah, yang 500.000 perak dulu, nggak apa-apa. Ya, kalau perlu 5.000 mana gitu ya, kalau pakai uang ya. Karena sedekah juga ada sedekah senyuman, sedekah tenaga, sedekah pikiran, membantu orang lain juga sedekah, ya, membantu pekerjaan istri, ya, itu pun sedekah. Banyak tuh sedekah. Ya. Mulailah dari yang kecil. Jadi yang kecil-kecil dulu yang kita menyingkirkan duri di jalan. Artinya menyingkirkan duri di jalan apa? Merapikan jalan. Jangan sampai gara-gara kita sabodo teuing, bagian rumah kita ada yang menjorok ke jalan sehingga susah orang lewat situ. Bahkan jatuh misalnya. Alhamdulillah kalau ada. Ya, saking sempitnya diberikan jalan. Itu bagian dari sedekah tuh, kalau kita melebarkan jalan, membuat jalan jadi lebih baik, ya, menghaluskan, mengeraskan. Itulah yang kata Umar bin Khattab, khalifah kedua itu ngomong apa? Kalau ada, ini kata Umar bin Khattab, ya, sering didengar kalau bilang tuh ya, al khalifatu tsani li sayyidina Umar bin Khattab. Biasanya kalau lagi tarawih tuh ya, walaupun agak buru-buru, al khalifatu tsani li sayyidina Umar bin Khattab, belibet juga karena agak cepet. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau ada, ya, keledai di Irak atau di Mesir itu terperosok atau jatuh di tengah jalan gara-gara aku tidak merapikan jalannya, aku bertanggung jawab pada Allah nanti di akhirat. Tuh, Umar. Jadi kebayang oleh saya betapa waktu itu walaupun tidak ada aspal, jalannya bagus, dirapihin, ditata dengan baik gitu, pakai batu atau pakai apa sehingga rapi. Sehingga orang berkendaraan keluar masuk jalan ke kampung dan sebagainya nyaman. Kalau dia pakai roda gitu ya, dulu kan zaman itu mungkin pakai roda kalau mau ngangkut barang besar-besar, itu nyaman. Tuh, Umar tuh begitu. Beda dengan mungkin sebagian penguasa-penguasa kita ya. Kalau perlu dibolong-bolongin itu jalan, aspal dikorek, ya. Kalau dibikin beton semennya dia telan gitu kan, oh gila.
Kita lanjut lagi ya. Jamaah kampung takwa azan dan teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, yang mendengar mungkin sayup-sayup di tengah mata yang sepet banget perjuangan ya. Habis subuh tuh perjuangan banget tuh. Ya, perjuangan banget untuk melek. Ya. Melek, mungkin baca Quran dan sebagainya. Masya Allah itu perjuangan. Termasuk saya juga kadang-kadang lewat tuh teler banget habis subuh, udah saya gak kuat. Jamaah kampung takwa azan rahimahullah dan teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini ya, dimanapun teman-teman berada, saya nggak tahu jangkauannya sampai kemana ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, apalagi di bulan Ramadan ini ya, bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Ayat ke-86 surat As-Saffat. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kamu melakukan kebohongan? Ya. Melakukan kebohongan kepada Allah untuk Tuhan-Tuhan. Ya. Kebohongannya. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Kau menghendaki kebohongan ya, kepada Allah untuk Tuhan-Tuhan. Artinya apa? Artinya berbohong. Berbohong bahwa Tuhan itu seperti yang kita sembah, yang mereka sembah waktu itu. Itu kan kebohongan ya. Secara fitrah manusia aja menganggap ini gak benar. Hanya membebek saja yang bikin mereka akhirnya ikut-ikutan. Ya. Coba kalau dilihat dari sisi kita, fitrah manusia, logis kita, logika aja dulu, pikiran normal aja gitu. Masa kita meminta kepada orang, kepada zat yang begitu lemah, meminta pada zat yang kuat dong, mestinya kan gitu. Ya. Meminta pada zat yang sangat lemah. Ya, masih lemahan kerbau mungkin kalau waktu itu patung ya kasusnya. Masih kekuatan kerbau mungkin. Kerbau bisa nyuruh kita. Ya, kalau itu kan diam aja. Ditampol, diselepet, dipukul, diam aja. Waktu itu. Jadi betapa begunya pikiran manusia waktu itu. Makanya seolah-olah dinyatakan apakah Allah Tuhan ini menjadi mengecil, jadi kayak gitu, begitu hina gitu maksudnya. Ini teman-teman latihan ya, latihan untuk kita melihat sembahan-sembahan orang sehingga kita yakin dengan sembahan kita. Ya. Makanya makna qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad itu jadi kuat gitu. Allah itu satu, Allah itu tempat bergantung, bukan menggantung kepada yang lain gitu. Ya. Kalau begitu kan jadi dia menggantung kepada yang lain. Mestinya yang disebut Tuhan itu kita bergantung kepada Allah gitu, kepada Tuhan. Bukan Tuhan bergantung kepada kita gitu. Ya. Tidak punya anak dan tidak diperanakan. Ya. Tiada yang sebanding dengan dia. Ya, kalau ada yang sebanding dengan dia tidak layak disebut Tuhan. Ada temannya, ya kan? Ya, itu ukuran itu. Ya, saya ingat itu ceramahnya Zakir Naik ya. Siapa tuh Barman Zakir Naik, salah satu ya ustadz atau dai yang menyebarkan Islam, dan dia sering berdialog dengan pengikut agama-agama yang berbeda. Itu ukuran Tuhan katanya. Ukuran Tuhan itu diantaranya adalah dia nggak beranak, dia tidak diperanakan, kemudian dia tidak serupa dengan yang, kalau ada yang serupa dengan itu nggak layak jadi Tuhan gitu.
Aifkan alihatan dunallahi turidun. Ya. Apakah kamu mengendaki kebohongan kepada Allah dengan Tuhan-Tuhanmu itu? Itu kan bohong. Ya. Dengan kebohongan itu dibangunlah tatanan masyarakat ya. Tatanan susunan masyarakat dibangun dengan kebohongan. Ya. Makanya yang laku waktu itu dukun-dukun, ya, ahli sihir itu yang laku. Kalau sekarang laku juga ada masalah itu pada keimanan. Ya. Kalau sekarang ada yang laku, ya, model-model kayak gitu tuh laku, itu berarti ada masalah dengan keimanan kampung tersebut atau negeri tersebut. Ya, hujan didatengin pawang, ya. Mau ke pasar, mau usaha, datang ke orang pinter yang minterin kita, kan gitu. Orang pinter yang minterin kita. Pokoknya kalau nggak pakai ini mah, nggak ada pengasih mah, wah repot ente jualan. Ya, harus ada pegangan kalau jualan itu. Iya benar, pegangannya duit, pegangannya produksinya apa, yang dijual apa, itu pegangannya. Bukan pegangan yang mengarah ke musyrik. Ini kan begitu ya. Saya pernah ngobrol tuh sama salah satu kawan juga lah ya, tentang masalah itu terutama di pasar ya, karena di pasar tuh luar biasa. Salah satu tempat yang kami cukupkan dulu ya, ada musibah. Mudah-mudahan Allah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.